Kenapa saya ajak beliau untuk berdiskusi dengan Om malam ini? Karena saya anggap bahwa beliau salah seorang tokoh yang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua terkait apapun. Prinsip beliau itu adalah kita adalah sahabat semuanya. Saya dengan beliau ini sudah lama berteman. Bahkan kami pernah satu perahu di partai politik. Tetapi kita menganggap kita ini sudah tua, kita kasihlah yang muda-muda untuk ikut di dalamnya itu. Kemudian tema atau judul yang Om bawakan malam ini, peranan tokoh. Bagaimana menjaga kondusivitas Pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur. Karena dalam sejarah pertarungan Pilkada di Kutim baru kali ini kita menghadapi dua pasangan calon. Tentu dengan dua pasangan calon ini pasti nuansa panasnya itu akan semakin panas jika tidak didinginkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Itulah peranan seorang tokoh. Lalu kemudian saya berpendapat begini, bahwa pilkada itu bukanlah kontestasi politik. Akan tetapi kontestasi para tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas, memiliki kejujuran, memiliki rekam jejak yang kemudian diusung oleh partai-partai politik. Sesungguhnya sahabat saya ini juga bisa maju sebagai salah seorang kandidat calon bupati. Akan tetapi kan yang mengusung beliau, dan beliau juga tidak pernah menyatakan saya ingin maju sebagai calon bupati. Beliau lebih tepat untuk menempatkan diri sebagai tokoh Dayak yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum, selamat malam Densanako. Waalaikumsalam, selamat malam sahabatku Om WP. Senang hari ini bertemu. Wah, saya yang paling senang justru karena kan sejak podcast ini saya dirikan beberapa tahun yang lalu, saya kan selalu mengundang Pak Harpandi untuk ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat kita sebagai tokoh Dayak yang saya kagumi tentu saja, karena selama ini Pak Harpandi ini kan tidak pernah kita mendengar ada isu-isu miring terkait dengan ketokohan beliau sebagai putra Dayak yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan saya pikir memang tokoh-tokoh lokal kita, putra-putra daerah memang tidak selalu memberikan sesuatu yang bernuansa negatif. Bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkreasi, melakukan kreativitas di daerah ini, karena prinsip orang-orang lokal itu, kita orang-orang pendatang itu adalah aset untuk membangun daerah ini. Pak Harpandi, pilkada ini kan dua pasangan, Pak. Saya tidak mau menyatakan bahwa Pak Harpandi mendukung siapa, tetapi sebagai tokoh Dayak, apa yang Pak Harpandi ingin katakan kepada masyarakat Kutai Timur terkait dengan pilkada? Ya, terima kasih Om WP. Malam ini tentu malam yang pertama saya hadir di podcastnya Om WP. Pertama saya terima kasih diundang. Saya justru terima kasih nih Pak Harpandi mau hadir. Dan temanya menarik. Ya. Ketika bicara tentang politik, bicara dengan apa yang terjadi di dalam iklim politik, dalam iklim tata kelola pemerintahan yang ada di Kutai Timur, di dalam iklim kita juga bermasyarakat. Pertanyaan Om BP tadi, pendapat dan saran, saya pikir saya tidak bicara tentang pendapat dan saran. Tapi saya ingin memberi satu gambaran bahwa Kutai Timur adalah satu wilayah yang sangat potensial. Sebuah kabupaten yang kekayaan alamnya jauh melimpah daripada kabupaten lain. Pendapatan daerahnya juga demikian. Dan multi etnis, multi suku, agama, itu semua penuh dengan keragaman. Kutai Timur adalah miniatur Indonesia. Mini.
jadi miniatur Indonesia, maka kita sangat bersyukur bahwa selama ini masyarakatnya selalu guyup dalam arti di dalam pergaulan, di dalam tatanan baik politik, baik pemerintahan, baik iklim, sosial, semua berjalan dengan baik. Tentu menarik tadi ada pertanyaan, apa pendapat terkait dengan kontestasi politik, katakan untuk memilih calon pemimpin, memimpin daerah Kabupaten Kutai Timur. Saya tidak mengatakan hal saat ini adalah sesuatu kontestasi yang panas. Karena apa yang terjadi ini adalah sudah sesuatu yang sudah diatur di dalam tatanan kenegaraan. Baik secara regulasi, baik secara tatanan kemasyarakatan sudah paham bahwa kita harus membutuhkan seorang pemimpin. Kita harus membutuhkan seorang pemimpin. Iya. Karena itulah yang menjadi nahkoda mengendalikan baik di tatanan kepemerintahan sesuai dengan topoksinya, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bagi saya itu hal yang sudah biasa. Tapi jangan dibuat menjadi tidak biasa. Nah, itu maksud tadi. Maksud saya Om saya itu, maksud Om itu jangan dibuat tidak biasa. Karena selama kontestasi pilkada ini kan kita guyup seperti yang Pak Harpan dikatakan tadi. Iya, memang kalau ada riak-riak kecil biasa. Di dalam dunia politik, dunia apapun. Dalam kehidupan kita bernegara, kehidupan kita bermasyarakat pasti pro dan kontra ada. Saya selaku ketua DAD, tentu orang bertanya hak politiknya kemana. Pada saat ini saya nggak mau bicara. Ketika saya duduk di sini sebagai ketua DAD, saya tidak akan bicara hak politik saya ada di mana. Betul. Makanya tadi saya tidak mau tanya itu. Yang ingin saya sampaikan adalah karena ini adalah bagian dari tatanan aturan bernegara, maka kita harus jalankan dan hormati. Karena semua yang kita lakukan adalah memilih seorang pemimpin. Tidak perlulah kita dengan hal-hal yang apalagi negatif. Yang kita ingin adalah para pemimpin itu juga harus menyampaikan niat baiknya seperti apa. Kalau istilah orang sekarang kan visi dan misi lah. Tapi yang bahasa sederhananya, niat baiknya ini membawa Kutai Timur ini seperti apa? Kutai Timur harus dibawa kemana? Harus dibawa kemana dengan kekayaan alam yang begitu banyak. Luar biasa, betul. Dan tentu itulah yang kita harapkan, bahwa pemimpin bisa menyampaikan 2025 sampai 2029 itu mau dibawa kemana Kutai Timur. Itu yang harus dicermati oleh masyarakat. Jadi saya yakin ketika head to head ini, karena hanya dua kandidat ini, semua mereka lah adalah orang-orang terbaik di Kutai Timur. Setuju. Dan itu sahabat-sahabat saya. Sahabat Om EP juga. Dan lama saya kenal. Perkara pilihan, Om EP itu adalah kembali ke hati nurani. Benar, sepakat. Itu satu. Tapi yang kedua tentu, kalau orang partai politik, dia harus tegak lurus. Di mana partainya berada. Kalau para pegawai negeri, silakan dia menyimak. Dan mengikuti. Apa yang dia rasakan, apa yang dialami, kalau itu terbaik, ya itulah pilihannya. Betul. Yang harus kita lakukan adalah
karena kita ini adalah bersahabat, ini sahabat Om WP toh. Iya, iya, iya. Semua kita ada bersahabat, Betul. semua makhluk ciptaannya. Semua ajaran agama mengatakan bahwa kita harus menghargai satu sama lain, dan ajaran saya adalah bagian dari cinta kasih. Iya, iya, iya. Itulah yang harus kita bisa lakukan. Tapi tentu dengan tanda kutip ada batas. Betul, betul, betul. Ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang Om BP saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Khususnya kami orang Dayak, Iya, saya tidak pernah membatasi betul, betul. bahwa harus ikut ketuanya, Iya. harus ikut ormas ini. Tapi silakanlah memikirkan Iya, apa yang terbaik, iya. apa yang dilihat, apa yang didengar, Betul. apa yang dirasa menurut Pandangan warga. dan pemikiran Ya. kita ini, itulah yang terbaik. Ya silakan. Iya, iya, iya. Ya, tapi saya bicara dalam konteks saya sebagai ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Timur. Ah, Tapi ketika manakala saya ada di tempat lain, iya, ya mungkin ada garis tertentu yang harus saya jaga dan saya harus lakukan. Nah, itu saya kira mutlak. Om WP belum tentu juga sama-sama pemikiran dengan iya. saya. Iya, iya, iya. Tapi paling tidak kita sehati. Iya, 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 iya. Paling tidak itu. Itu yang paling penting tuh. Iya. Yang penting kita sehati. Walaupun kita tidak beda pilihan, kita bersahabat. Saya sering ngobrol dengan banyak anak muda. Usia saya masih muda ini, Iya, 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 iya. hampir 36. Hampir 36. Hampir Saya pikir sama Pak Harpani dengan saya itu hampir sama tuh. Iya, hampir sama. Hampir 36 tahun. Hampir 36 Iya, tahun. iya, iya, iya. Di usia yang saya katakan saya masih bersemangat, di usia bahagia. Iya, iya. Saya masih duduk ngopi sama anak-anak Iya, muda. iya, iya. Saya mendengar apa yang mereka sampaikan. Saya tidak adu argumentasi, saya hanya bertukar pemikiran. Ya. Apa yang baik, apa yang menurut pandangan anak-anak muda saat ini. Karena kita di usia bahagia ini, Ya, janganlah merasa paling hebat dan paling bisa. setuju. Nah, jadi tapi paling tidak ada beberapa tahapan pernah kita lalui. Iya. Nah, itu saya kira ini penting Om BP. Ya. Kita selalu biasa berdua berbagi. Ya. Nah, harapan saya ada kepada masyarakat Kutai Timur ketika pesta demokrasi, saya katakan pesta karena ini adalah pekerjaan gembira. Nah, Seharusnya. yang ingin Ya. Ketua Dewan Adat Dayak Kutai Timur katakan kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Kabupaten Kutai Timur, jadikanlah pesta ini sebagai pesta yang gembira. Ya, karena tadi ada kunjungan Paus ke Indonesia. Ya. Dan saya baru pernah mendengar politik adalah mulia. Ya. Nah, ketika ada politik dikatakan itu adalah mulia, Ya. artinya luas. Betul. Tergantung sudut pandang. Ya, ya. Siapapun menerjemahkannya. Ya. Tapi bagi saya itu adalah sebuah ungkapan bahwa ketika kita berpolitik, ketika kita memilih seorang pemimpin, lakukanlah dengan hati yang gembira. Ya. Lakukan dengan niat tulus. Bahwa kita yakini seorang pemimpin itu siapapun mereka pasti tentu dengan niat baik. Satu, untuk sesuai dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintah yang baik, membuat lapangan kerja yang bagi masyarakat ada, mengurangi kemiskinan, peningkatan kesehatan, stunting dan seterusnya sesuai dengan alurnya. Nah, itulah tadi prolog saya dari awal itu Ketua Pak Harpandi, bahwa sebenarnya kontestasi pilkada itu bukan kontestasi politik, akan tetapi kontestasi para tokoh. Ya. Tokoh yang mengurusi seperti apa yang Ketua Harpandi katakan tadi, yang mengurusi
stunting, yang mengurusi jalan desa, yang Ya. mengurusi parit-parit, itu yang akan kita pilih. Ya, karena tugasnya adalah meminit secara teknis, meminit secara tata kelola sesuai dengan regulasi yang ada, Iya. dan tentu apa namanya, menggunakan potensi apa yang ada di dalam wilayah Kutai Timur Iya, ini iya, iya, iya. supaya bermanfaat bagi banyak orang, Betul. bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, dan tentu juga menjaga iklim Ya. kondusifnya warga kita. Saya kira ini luar biasa majunya. Kampung saya Ya. APBD-nya hanya 1,1 triliun. Ya. Ketika saya cerita tentang Kutai Timur, satu waktu saya pulang kampung, ketika angkanya yang fantastis itu, mereka juga kaget-kaget. Ya. Lah iya, saya kira ya itulah rahmat Tuhan Yang diberikan Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur. Nah, harapan kita adalah pemimpin-pemimpin itu nanti rahmat Tuhan itu dikelola bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya. Tadi Pak Harpani sudah mulai masuk tuh, seperti pertanyaan saya sebenarnya, bahwa yang pentingkan itu juga bagaimana agar supaya daerah itu kondusif itu, di situ ada peranan tokoh. Ya, tentu. Nah, kalau tokoh-tokoh masyarakat ini, baik tokoh pemuda, ya kan, tokoh-tokoh paguyuban, kemudian dia juga ikut dari bagian memprovokasi panasnya pilkada, itu juga berbahaya. Tuh. Saya kira mereka bukan memprovokasi. Ya, 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 ya. Itu cara pandang, cara menyampaikan mungkin beda. Ya, Ya, saya ya tentu tadi dikatakan bahwa peran-peran tokoh ini bukan kontestasi politik, ya. tapi itu pasti politik. Pasti politik, karena diusung oleh partai politik. Karena diusung Iya, iya, oleh iya, partai iya. politik. Ya, ya, ya. Ya suka tidak suka, nggak ada yang independen toh. Ya, Jadi itu independen pun politik. Ya, itu kan bagian dari aturan pemerintah, apa namanya, aturan negara. aturan negara untuk seseorang bisa menyampaikan ide gagasannya Nah, itu dia. untuk memimpin suatu daerah. Jadi nggak bisa lepas dari politik. Iya, iya, iya. Jadi harapannya adalah satu, para calon pemimpin itu dan tim utamanya Ya, lebih banyak menampaikan ide dan gagasannya bagaimana memajukan daerah ini dan menggunakan atau potensi yang ada ya. untuk kehidupan rakyat Kutai Timur lebih maju. Harapan dalam tata kelola pemerintahannya juga alurnya Ya. seakanlah para pemimpin itu sesuai tata aturan yang sudah ada. Iya, 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 iya. Nah, kendala pasti ada lah. Pasti, pasti. Ya, itu harapannya, dan kepada seluruh masyarakat, para ormas, para paguyuban, Ya. dan kelompok apapun namanya, kita dorong bagaimana kandidat kita itu bisa menyampaikan apa yang mau dikerjakan ke depan. Jadikan kontestasi politik di Kabupaten Kutai Timur ini sebagai kontestasi adu gagasan para kandidat. Ya, itu yang saya harap. Dengan riang gembira. Ya, dan para pendukung juga harus tahu, Ya, jangan membawa hal-hal yang menyangkut SARA, jangan jauhkan itu. Ya, 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 ya. Ya, dari dulu saya selama saya politik, ikut politik itu tidak juga baru, walaupun tadi Om BP ingin membahasnya tidak dari sisi politik, Iya, iya, iya. tapi nggak bisa dilepas. Saya akan masuk nanti itu Pak Arpandi. Ya, karena hidup saya ini hampir lebih dari 20 tahun ada di dunia itu. Hampir sama dengan saya. Ya, saya sedikit cerita. Ya, Saya pernah juga pimpinan partai politik, ya, pernah juga menjadi anak buah juga. ya. 4 tahun saya vakum, Betul, betul. dan baru sekarang saya memulai. Nah, masuk ke situ.
Tadi kan Pak Harpandi sebagai tokoh Dayak sudah menyampaikan harapannya kepada masyarakat bahwa kita harus jadikan kontestasi politik ini sebagai kontestasi adu gagasan, Iya, riang gembira, iya, agar supaya daerah ini bisa terjaga kondusivitasnya. iya, Nah, Pak Harpandi sudah singgung tuh, Pak, tahun vakum, kalau saya sudah lama vakumnya, iya, akan tetapi bukan vakum tidak ikut juga memikirkan atau memberikan advice kepada kawan-kawan terkait politik praktis, tidak juga. Hanya untuk sementara ini saya masih jadi simpatisan partai-partai politik. Semua partai politik di Kabupaten Kutai Timur itu saya jadikan sebagai ini simpatisan saya. Karena saya memandangnya begini, di semua partai politik itu, kader-kader partai politik itu adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh partai politik. iya, tentu. Nah, Pak Harpandi 4 tahun vakum di dunia politik. Dulu pernah menjadi ketua partai PKPI, kalau saya tidak salah, menjadi anggota DPRD dari PKPI. Ya. Kemudian PKPI tidak bisa bertarung lagi, Pak Harpandi masuk di Partai Demokrat. Ya, sama-sama Om BP. Ya, dan Pak Harpandi juga menjadi anggota DPRD dari Partai Demokrat. Kemudian kita vakum bersama-sama. Nah, sekarang Pak Harpandi, bisa nggak dibocorkan nih partai mana nih Pak Harpandi? 1-2 hari akan muncul. Oh, 1-2 hari akan muncul. Tidak boleh munculkan malam ini. Saya tidak bicara secara praktis politik hari iya, ini. Iya. Karena mungkin Om WP satu waktu kita boleh bicara tentang politik di mana saya berada. Iya. Hari ini, malam ini kita bicara bagaimana pemahaman kita ketika kita memilih seorang pemimpin. Iya. Dan kita lakukan dengan penuh persahabatan dan keakraban. Nah, itu dia. Itu yang ingin saya sampaikan. Warga kami Dayak juga berbagai, ada wakil-wakil rakyat kita. Ya. Terus tentu ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda pemahaman. Bagi saya, ya silakan. Itulah demokrasi. Ya itulah demokrasi dan kita harus hormati. Iya. Bukan karena saya ketua Dewan Adat Dayak lalu saya harus memaksa inilah yang terbaik. Iya. Bukan. Iya. Yang ingin saya sampaikan yang menurut pandangan, menurut pemahaman, dan tentu hal-hal lain menjadi pedoman kita bahwa inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Iya. Jadi karena saya harus bicara ini kan secara umum ya kepada masyarakat banyak. Betul. Yang intinya adalah kita jauhkan hal-hal mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Ini yang kalau kita mau mengkampanyekan seseorang bahwa itu yang terbaik menurut kita, sampaikan apa yang mau dibuat oleh pemimpin kita. Jadi bukan hal-hal yang negatif. Nah, inilah yang saya selalu memberikan apresiasi kepada Pak Harpandi. Ketika beliau bicara sebagai ketua Dewan Adat Dayak, beliau tidak menggiring warganya untuk memilih seseorang sesuai dengan keinginan ketuanya. Ya. Tapi diberikan kebebasan kepada warga Dayak, silahkan memilih, lihat rekam jejaknya, kalau baik menurut Anda ya silahkan pilih. Ya. Tidak ada paksaan dari ketua DAD, kamu pilih ini ya, kalau tidak saya pecat kamu jadi anggota. Oh, tidak ada. Iya. Karena DAD itu adalah organisasi sosial. Ya. Untuk mempersatukan dari 148 bahkan lebih suku Dayak. Subsuku. Iya. Iya. Yang ada di Indonesia ini. Khususnya di Kalimantan. Iya. Tidak masuk Sarawak dan Brunei. Nah, tentu cara pandang, cara pikir berbeda-beda. Betul. Tugas di Dewan Adat Dayak itu mempersatukan pemahaman tentang adat dan budaya. Satu pemahaman bagaimana kita bergaul, bertindak dengan semua suku-suku lain dalam membangun wilayahnya.
saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan kedua, tentu ada hal lain yang sifatnya sosial. Dan yang utama adalah tugasnya adalah untuk menghidupkan tetap adat dan budaya yang dimiliki. Karena kehidupan manusia itu, tatanan kehidupan itu kan memulainya dari adat. Suku mana saja. Adat itu adalah sebuah aturan untuk melakukan sesuatu yang baik. Bisa dilihat narasi-narasi adat itu suku manapun. Betul. Ketika hukum positif belum ada. Nah, itulah membentuk seseorang untuk menjadi bisa saling menghormati, saling menghargai. Itu apa yang ingin dilakukan Dewan Adat itu. Sedikit saya sampaikan Om BP. Dewan Adat itu ada induknya. Namanya Majelis Adat Nasional. Oh, Majelis Adat Nasional. Itu di Jakarta ya. Oh. Dan itu ada presidennya. Iya. Orang Dayak itu punya 2 presiden. Prabowo Subianto yang terpilih. Saya ingin sampaikan ini. Iya. Ada untuk negara Republik Indonesia atau negara Nusantara ini. Ada Pak Jokowi sekarang dan akan datang ada Pak Prabowo. Kami ada namanya Pak Martin Bila. Pak Martin Bila, beliaulah presiden orang Dayak. Orang Dayak di Indonesia, luar biasa. Barang ini baru saya dengar isunya tuh. Dan kalau pemimpin tingkat provinsi ada terbaru Haji Victor Juan SHMA. Dia anggota DPR Kota Madya Samarinda. Itu ketua tingkat provinsi. Oh, iya. Kalau MADN itu seluruh Indonesia. Ada lagi yang internasionalnya. Presidennya dari Malaysia. Oh, jadi gabungan Dayak Kalimantan. Sarawak, Malaysia. Ada lagi. Oh. Iya. Pak Teras Narang lah salah satunya. Kalau tidak salah sekretarisnya. Pak Teras Narang mantan gubernur. Iya, mantan presiden Dayak. Oh. Ya, beliau itu yang internasionalnya. Nah, kalau Pak Harpandi saya tidak undang di sini, kita bicara tentang Dayak, saya tidak pernah dengar isu ini, Pak Harpandi. Bahwa ternyata luar biasa saudara-saudara kita dari Dayak ini, 2 presidennya. 2, Jokowi dan Pak Martin Bila tadi. Martin Bila. Luar biasa. Terus yang kedua, tentu orang bertanya, ada lembaga adat. Ada Dewan Adat. Lembaga adat itulah yang mengurus tatanan adat di sub-sub suku orang Dayak itu. Lembaga adat itu dipimpin oleh kepala-kepala adat. Kepala-kepala adat itu masing-masing sub-suku. Iya. Jadi kadang-kadang ada denda adat dan segala macamnya. Kenapa ini penting? Saya ingin memperkenalkan orang Dayak itu seperti apa. Harus disampaikan, Pak. Karena memang ini panggung Pak Harpandi untuk menyampaikan itu. Di luar konteks. Di konteks politik tadi. Jadi lembaga-lembaga adat inilah yang mengurus tatanan adat di masing-masing suku. Dewan Adat inilah ingin mengkolaborasikan semua sub-suku itu. Nah, kenapa ini perlu disampaikan Pak Harpandi? Seperti yang Pak Harpandi sampaikan tadi bahwa Kutai Timur ini kan multi etnis. Saya sebagai pendatang saya kan harus tahu tuh. Jangan sampai saya offside. Kan? Nah, ini yang perlu dijaga tuh. Saya pendatang juga saya harus menjaga adat setempat. Menjaga adat saudara-saudara saya Dayak, saudara-saudara saya Kutai. Iya kan? Karena memang prinsip kita, apalagi saya tuh, semua adalah sahabat. Nah, kalau kita tidak memahami terkait dengan apa yang disampaikan Pak Harpandi tadi, bisa-bisa offside kita, Pak. Enggak juga. Kita bersama. Saya tumbuh di dalam iklim dari saya muda di masyarakat yang majemuk. Saya sekolahnya di Kalsel. Saya besarnya di Sangkulirang. Karir politik saya tidak tumbuh di dalam warga Dayak. Boleh tak? Saya lahir politik di tengah-tengah orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis. Orang yang paling banyak dukung saya itu, saya terima kasih sahabat saya dari Sulawesi semua, Bugis Makassar. Nah, itu isunya pernah saya dengar tuh.
Pak Harpandi itu dihukum oleh orang-orang Makassar katanya, Bugis Makassar yang ada di Sangkulirang tuh. Iya, saya lahir di sana. Oh. Dalam arti lahir politik Iya, ya, iya, di sana. iya, iya. Jadi bagaimana saya nikmati bahwa politik itu adalah kegembiraan. Ya. Dan itu saya lakukan. Dan saya pertama murni dipilih oleh rakyat. Ya. Tanda kutip murni tadi paham kan? Iya, paham. Jadi saya lahir di sana, jadi saya ngerti bagaimana cara hidup bermasyarakat yang majemuk itu. Iya. Dan saya tidak pernah merasa bahwa suku mana yang paling baik. Iya. Ya, sepanjang kita hidup bisa bermasyarakat dengan baik, ya semuanya pasti baik. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya hidup di Sangkulirang, awalnya saya juga masih, tapi karena saya dilahirkan juga bukan dilahirkan di kampung, dibesarkan di Kalsel, yang daerahnya juga ya majemuk, tidak terlalu majemuk, tapi yang nilai-nilai agamanya tinggi. Tapi saya bisa hidup dengan tenang di sana. Saya dipelihari dulu. Oh, dipelihari? Ya. Di daerah Batakan situ kan? Ya. Setelah itu saya baru ke Sangkulirang, di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan. Ewa Kodeng. Jadi saya tahu nikmatnya hidup itu. Nah, ketika bergaul dengan semua suku. Jadi 2 periode saya lahir dari tempat yang orang Dayaknya sedikit sekali. Iya. Jadi itu bagi saya suatu buah pelajaran yang sangat berharga. Dan kedua, yang sangat minoritas, saya seorang Nasrani. Tapi saya bisa dihargai oleh saudara-saudara saya yang beda keyakinan. Bagi saya itu bukan penghalang kita berpolitik, bukan penghalang kita bergaul dan bermasyarakat. Saya bisa hidup tenang. Dan saya bisa berprestasi juga di dalam politik, di dalam pekerjaan. Saya pikir tinggal kita bagaimana saling menghormati satu sama lain. Kalau itu kita bawa juga dalam dunia politik, karena bagi saya semua bersaing pasti. Bersaing pasti, tapi bukan musuh. Boleh tanya, saya mulai di lembaga, saya orangnya keras. Saya kurang suka didikte. Tapi saya menghargai pendapat orang lain. Nah, itu BP. Nah, menghargai pendapat orang lain itulah merupakan poin sehingga kita dihargai orang, Pak. Itu yang saya lihat selama ini kan track record Pak Harpandi di tengah masyarakat. Contoh konkret, Bapak berangkat dari dunia politik, kemudian dia didukung oleh orang-orang yang di luar dari suku Dayak. Ada tapi tidak banyak. Itu persoalannya tadi itu. Kenapa? Karena Pak Harpandi menghargai orang. Kan banyak juga tuh ingin dipilih Pak Harpandi, tapi nilai harga orang itu bukan kepada bagaimana dia memberikan solusi terkait dengan persoalan-persoalannya ada. Tapi nilai seseorang itu diukur dengan amplop. Nah itu. Saya kurang mau masuk ke wilayah yang itu. Iya. Ya, karena situasi politik saat ini, ya suka dan tidak suka itu yang membuat saya tidak mampu. Saya tidak mampu jalankan itu. Jadi lebih bagus saya duduk manis. Tapi saya tidak berhenti berpolitik selagi semangat saya ada. Ya, lagi semangat saya ada, bilang Pak Isran, ke sebelah kiri kabur, sebelah kiri terang. Sebelah kanan. Tapi bukan itu. Ketika ada sesuatu yang saya pikirkan mungkin ada gunanya, saya pikir kenapa saya diam. Dan saya sekarang juga masih kerja. Tapi beda gaya kerjanya dengan yang dulu. Yang dulu. Beda. Tapi tetap sampai hari ini di usia 36 masih kerja. Masih kerja. Saya bersyukur. Masih produktif. Masih dipakai beberapa tempat untuk saya bekerja. Iya. Tapi lebih banyak di warung kopi.
kan pertemuan ini saya sampaikan Juni ke pertemuan saya. Ya. Pertemuan saya Pak dengan Pak Harpandi itu di sebuah kafe, Ya. iya kan di pendidikan. Ya. Waktu itu saya bilang, kapan nih saudara kita podcast? Dia bilang jangan dulu. Ada saatnya saya akan bicara di podcast OWP. Ya. Hanya kan memang saya harus batasi Pak. Saya harus batasi. Kita tidak bicara terkait dengan di mana Pak Harpandi sekarang di dua kontestan ini, akan tetapi bagaimana sebagai tokoh ikut serta mengademkan pilkada yang ada di Kutai Timur ini. Yang utama adalah pemahaman dulu. Ya. Pemahaman tentang arti demokrasi dan arti ketika kita memilih seseorang menjadi pemimpin. Iya. Saya kira sama saja dengan lingkup kita memilih RT kan ada tujuan. Iya. Tujuan itu ya pasti sesuai tupoksinya. Ya, betul. Memilih kepala desa juga sama. Memilih anggota DPR juga sama. Memilih pemimpin daerah seorang bupati, wakil bupati juga sama. Iya. Ya memang ketika head to head ini memang menjadi suasananya mungkin agak panas. Ya. Ya karena kalah itu tidak nyaman bilang Pak Prabowo. Tapi itu harus terjadi. Harus terjadi. Nggak bisa draw. Harus ada menang, harus ada yang kalah. Ya yang saya sayangkan adalah satu orang yang pemimpin di Kutai Timur ini kan calon pemimpin dan bahkan sudah pemimpin sebenarnya. Iya. Dan sudah mengelola partai politik, kenapa tidak maju? Nah, itu. Tapi saya renung-renung ya susah dibahas. betul. Ya, Betul. susah dibahas. Harapannya satu, BP. Iya. Siapapun nanti harus membuat Kutai Timur itu lebih maju. Iklim investasinya juga bagus. Iya. Tapi jangan iklim investasi juga menyengsarakan rakyat. Iya. Itu harus diingat. Investasi apapun yang masuk di Kutai Timur itu ujung-ujungnya bagaimana rakyat yang ada di Kutai Timur ikut sejahtera dengan adanya investasi itu. Ya itu tadi. Tapi yang harus dilihat adalah jangan lupa masyarakat yang di pedalaman dan pesisir. Iya. Kadang kita terlalu euforia membangun Kutai Timur, tidak pernah kadang lupa bahwa masih banyak yang masih tertinggal di pedalaman dan pesisir sana. Betul. Dan itu saya kira harus menjadi perhatian para pemimpin. Oke, tingkat kemiskinan bisa dikurangi. Iya. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di pesisir, di pedalaman itu tidak terjangkau oleh kemajuan, oleh hasil bumi Kutai Timur ini tidak menyentuh kepada mereka, bagi saya keberhasilan itu belum tercapai. Saya mendapatkan informasi Pak Harpandi bahwa di Busang itu ada satu daerah itu kalau kita di situ hujan pasti kita bermalam di situ tuh. Itu kan informasi yang membuat kita miris tuh. Ya tentu itu ada. Ya. Ada Mekar Baru agak jauh. Mekar Baru. Saya melihat desa Batalopo juga kurang. Ada itu tepian Terap, ada itu Bay. Investasi di situ sangat banyak. Tapi saya lihat sentuhannya belum sampai di Karangan Dalam. Itu daerah saya toh. Iya. Sempat saya lama termasuk di Marokangan dan seterusnya sana. Investasi sana saya di apa namanya lupa saya kenapa saya dilupa di Manubar sana. Oh di Manubar ya. Ya di kampung di Tadoan. Tadoan itu belum tersentuh oleh kemajuan zaman Kutai Timur. Saya berani katakan itu. Dan itu kenapa saya balik ke dunia politik? Iya. Saya ingin menyuarakan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan dan
tidak harus jadi bupati. Ya, ya, Paling tidak saya menjadi corong mereka. Dede-ade juga ada bagian politik. Ya. Ada bagian tidak juga tabu toh. Ya. Nah, tentu ini kenapa saya kembali ke dunia politik? Saya pikir di sana tugas saya. Iya, iya. Saya masuk ke dunia politik yang baru ini agak beda. Beda. Iya, iya, iya. Karena saya menyajikan karya tulis dulu. Oh. Ya. Apakah karya tulis itu saya direspon? Ternyata direspon. Dan saya siap bergabung dengan itu. Ya, karena saya ingin melihat yang belum, saya ingin membantu sebenarnya siapapun kandidat nanti menang. Iya, iya. Supaya jangan lupa ada bukan termarginalkan, bukan. Iya. Tapi mungkin tidak sampai sentuhannya. Iya. Saya ingin orang-orang yang tidak sempat disentuh ini supaya tersentuh oleh iklim investasi, oleh tatanan pemerintahan, supaya mereka juga menikmati apa artinya sebuah kemajuan, apa artinya Kutai Timur yang kaya dengan sumber daya alam yang dieksploitasi di situ. Ini yang saya ingin lakukan. Yang Pak Harpandi ingin katakan bahwa bahkan bukan katakan, Pak Harpandi mengharapkan bahwa siapapun yang memimpin Kutai Timur di 2030 sampai 2025 ya. sampai 2030 jangan sampai melupakan saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, di pesisir. Saudara-saudara kita ada yang di pesisir. Iya. Apalagi dengan besarnya APBD kita. Iya. Ini yang Pak Harpandi ingin perjuangkan sehingga kembali lagi tergoda untuk masuk ke dunia politik. Iya, benar. Iya. Saya tertarik karena pemikiran saya. Iya. Kedua, saya ingin alam ini juga jangan habis. Iya. Tentu hak masyarakat juga terjamin. Tapi alam jangan sampai habis dieksploitasi. Investasi kita tidak bisa tolak. Betul. PP. Iya. Tapi kalau membiarkan juga alam dieksploitasi di sembilan rupa, akhirnya juga nanti berdampak 20, 30, 40 tahun yang akan datang itu bisa membuat masyarakat kita juga lupa dengan alamnya sendiri karena sudah tidak ada tanda-tandanya tuh. Ini yang ingin saya, sebagian dari pemikiran saya ingin sampaikan kepada kekuasaan baik tingkat daerah sampai yang paling tinggi. Sampai tingkat nasional. Iya. Iya. Kan itu tadi ketika eksploitasi alam itu besar, dan kedua banyaknya investasi, tapi mereka lupa, jangan sampai lupa ada saudara-saudara kita yang hidupnya bergantung dengan alam. Ketika alamnya habis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya temui, Pak. Ya. Di daerah Sansaka tuh. Ya. Di situ kan ada suku Basap. Ya, itu bagian dari saudara saya. Ya, Dayak Basap itu. Ya. Nah, saya dapat informasi, Pak, dengan eksploitasi alam yang begitu luas, akhirnya kan suku Basap Dayak ini kan Pak, hidupnya di hutan. Pencarian mereka itu selalu berdasarkan dari hasil hutan yang masih memiliki potensi. Nah, sekarang ini kan terpinggirkan tuh, sudah mulai habis tuh. Saya kira tidak semuanya. Ya. Ada juga yang tersentuh, tapi masih banyak yang belum. Ya. Tentu itu perlu, saya pikir siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan. Betul. Membantu itu. Saya bukan cari popularitas di usia yang tidak muda, tapi hanya memberi pemikiran. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemimpin baru. Iya. Di luar konteks yang secara global bahwa pertumbuhan ekonomi harus meningkat, PRD harus meningkat, pendapatan asli daerah harus meningkat. Tapi memang
harus menyentuh kepada rakyat yang paling bawah. Lagi-lagi saya menangkap pesan begini dari apa yang Pak Harpandi barusan katakan, bahwa untuk apa ada peningkatan ini, peningkatan ini, tetapi masyarakat kita justru semakin terpinggirkan. Tidak juga terlalu terpinggirkan. Tidak semuanya, nanti dikomplain pemerintah. Iya. Ya, tapi ada beberapa program yang harus mereka dapatkan. Saya khawatir ketika alam itu habis dieksploitasi di luar konteks secara global, secara dunia, secara perubahan iklim dan seterusnya. Saya ingin melihat skala kecil aja yang ada di Kutai Timur. Itu yang ingin saya lakukan ke depan. Ingin kepada pemerintah. Bagi saya ketika saya memilih seseorang, bukan berarti saya memusuhi seseorang. Tapi ketika pemikiran saya ada dua dasarnya. Ketika ada ide dengan gagasan itu ada yang menampung, itu aja sudah saya gembira. Tapi yang kedua, saya pasti tegak lurus ketika saya masuk partai. Karena tidak baguslah kaki dua. Walaupun kita berdiri harus kaki dua. Jadi ya seperti itu Om WP, dalam arti ya kalau saya bicara seriusnya seperti itu. Jadi hampir sama yang disampaikan oleh sahabat kita juga, Pak. Pak Sumarno, tokoh Jawa. Pak, kita ini sebenarnya orang-orang tua yang sudah lama di Kutai Timur. Hanya satu sebenarnya yang kita minta kepada para pemimpin ini atau calon-calon pemimpin ini. Ketika ada masukan, ada gagasan yang kita sampaikan, jangan diiyakan saja. Akan tetapi bagaimana gagasan kita itu diramu, didiskusikan bersama, kemudian dilakukan tindak lanjut. Kita pikirkan, kemudian para pemimpin mengambil kebijakan untuk menindaklanjuti apa pikiran yang kita berikan masukan. Nah, kalau kita berdiskusi kemudian ngantuk, ya kita mau ngomong apa Pak Harpandi? Tapi intinya tetap gembira. Saya bersyukur banyak teman anak-anak muda. Hari ini orang tuanya udah tidak ada, anaknya jadi teman. Dan saya bertemu dengan berbagai kalangan, ya saya suka. Jadi saya suka malam ini Om WP menampung pemikiran saya melalui podcast ini. Saya kira mudah-mudahan ada menjadi hal yang positif. Sebenarnya saya suka juga ingin bertemu saya belum bertemu dengan kandidat. Ya tentu ada tempat saya nanti. Ketika partai saya bilang kita di sini, saya ada di sana. Jangan partai katakan di sini. Iya kan, kadernya ada di situ. Saya tidak lakukan itu. Bagi saya nggak ada kalah menang. Benar. Bagi saya adalah siapa yang diberi kesempatan oleh rakyat, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Oleh pemimpin. Yang saya pikir harus amanah lah. Amanah itu juga tidak, nawaitunya apa ketika menjadi pemimpin. Nah itu yang kita harapkan ke depannya. Itu yang saya sampaikan anak-anak muda. Dengan anak-anak muda saya banyak yang dari perguruan tinggi yang mereka kritis. Ya kritis boleh. Nah, jadi itu Om WP. Apalagi yang mau ditanya ini? Saya pikir apa yang menjadi perbincangan kita malam ini adalah sebuah starting point untuk seluruh masyarakat Kutai Timur. Bahwa kita harus juga menjadikan pilkada ini sebagai sebuah ajang kontestasi yang gembira, adu gagasan, dan itu didorong oleh Pak Harpandi untuk dilakukan oleh kedua kontestan ini. Karena malam ini kan Pak Harpandi belum mengeluarkan clue nih mau mendukung siapa, karena kita bicara masalah adat.
Ketika ya. kita bicara masalah adat, apalagi adat Dayak, kemudian kita giring-giring masuk ke strategi pemenangan, itu juga offside juga saya Om, Pak Harpandi, iya kan? Ya. Jangan sampai orang berkesan Om BP menggunakan Pak Harpandi itu karena maksudnya agar mendukung calon A atau calon B. Bisa jadi. Iya. Tergantung sudut pandang. Sudut pandang kita seperti apa. Ya, ini beberapa hari di medsos. Ya. Ya, saya mau bertemu seseorang. Oh. Yang penting-penting itu adalah semua teman. Dan mungkin sudah ada yang lihat. Ada juga di tulisan-tulisan di media sosial. Tapi ya saya bersyukur kalau ada orang menulis tentang saya, memposting tentang saya terima kasih saja. Ya pada dasarnya saya bersyukur ketika orang melihat ada sisi positifnya hidup saya. Tapi saya pikir nggak banyaklah mempengaruhi orang lain. Tapi yang jelas adalah tahun ini dulu saya pendukungnya ASKB. Sama dengan saya. Ya, dan kampanye terakhir di halaman saya. Ya, kalau hari ini mereka berpisah ya karena aturannya seperti itu. Harus ada yang harus berpisah memang. Ya, dan seandainya saya ada di salah satunya, ya kita saling menerima. Dan saya tidak pernah merasa bahwa ada kalah dan menang. Bukan kalah menang, ya tergantung bagaimana amanah rakyat itu harus kita syukuri. Pak Harpandi ada di satu paslon, bukan karena Pak Harpandi bawa ketokohannya di situ sebagai tokoh Dayak. Akan tetapi Pak Harpandi ada di suatu calon itu karena perintah partai. Itu salah satu. Dan malam ini kita sudah bicarakan itu. Dan yang utama adalah di mana ide gagasan saya itu disambut. Itu dia. Sudah. Saya catat sejarah saya dengan Pak Harpandi ini. Kayaknya memang Pak Harpandi dengan Om ini kan tidak pernah berpisah di pilkada tuh. Zaman Pak Awal Faruk, KWKPP, Pak Isran, dan seterusnya itu. Kayaknya saya selalu sama dengan Pak Harpandi. Dan kita bersyukur. Dan pernah gagal kita. Pernah gagal satu kali kan? Ya. Itu biasa gagal itu. Ya biasa, saya berteman aja. Kita maupun aja waktu itu kan. Gagal itu kan biasa tuh. Nggak ada gagal dalam arti keinginan kandidat kita tidak tercapai. Nah itu dia masalahnya Pak Harpandi. Oke, baik Pak Harpandi. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, tetapi saya jujur ingin mengundang lagi Pak Harpandi nanti sebagai kader partai politik. Bukan sebagai tokoh adat Dayak. Kita ngupas lagi masalah politik praktis yang ada di Kabupaten Kepulauan Timur ini. Karena tidak elok kalau Pak Harpandi malam ini duduk sebagai tokoh Dayak, kita bicara kemana arah dukungan Pak Harpandi. Makanya saya beri judul bahwa peranan tokoh termasuk tokoh Dewan Adat Dayak itu untuk menjaga kondusivitas daerah. Bukan saya katakan Pak Harpandi ternyata mendukung A atau B, bukan itu. Nanti saya akan undang lagi. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini Pak Harpandi, mungkin ada himbauan kepada masyarakat kita, terutama saudara-saudara kita yang di hulu atau masyarakat kita Dayak yang ada di kota ini, di kota Sangatta ini, terkait dengan pilkada 2024. Pesannya adalah kita lakukan proses pesta demokrasi ini dengan baik, jauhkan hal-hal yang menyangkut isu SARA, itu jauhkan sama sekali. Kedua, tentu ini adalah sebuah kegembiraan. Politik adalah mulia menurut Paus. Ya, waktu. Jadi harapan kita ada ketika ada perbedaan bukan menjadi kita bermusuhan. Karena yang kita tuju adalah mencari pemimpin untuk memimpin wilayah kita ini menjadi lebih baik, lebih maju, bermartabat, dan tentu
patuh terhadap ajaran agamanya. Karena tidak ada ajaran yang mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Walaupun bisa saja terjadi itu adalah salah dan hilaf. Ya. Tapi jangan terlalu sering. Ya. Jadi harapannya itu Om BP. Ya. Saya terima kasih hari ini. Ya. Saya bisa diundang di sini. Mungkin bagi para pendengar, pembaca ataupun apapun di podcast ini, harapan saya hanya satu. Ya. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan hati yang gembira. Jangan lupa segelas kopi. Ya. Luar biasa. Seperti biasa sebelum mengakhiri podcast ini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Dayak tadi. Kehadiran Paus Paulus ke Indonesia menyampaikan sebuah pesan bahwa politik itu mulia. Jangan sampai kemuliaan politik ini dirusak oleh hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Mungkin kedua tokoh kita ini atau kedua kandidat ini tidak mau ribut, tetapi di baris bawah ini kan tentu ada pengikut-pengikut yang seakan-akan jika disinggung kandidatnya langsung emosi. Coba redam emosi itu. Jadikan Pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur ini sebagai ajang kontestasi riang gembira, sebagai ajang bagaimana kedua kandidat ini untuk mengadu gagasan. Siapapun pemenangnya, kita akan dukung. Siapapun yang kalah, kita tarik bersama-sama untuk bersama sang pemenang. Ibaratnya begini, jika Anda menang jangan mabuk, lalu jika Anda kalah jangan ngamuk. Sekian podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.